Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur karena pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam Raja Wali Pagi yang sangat memberkati kita untuk kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita berpikir, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa kecewa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami rasa kecewa. Setiap orang pasti mengalami rasa kecewa. Nah, apa sih rasa kecewa itu? Mari kita sama-sama belajar. Kecewa itu adalah salah satu bentuk emosi atau yang biasa kita sebut perasaan. Yang sepertinya itu biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk hal-hal sederhana di dalam hari-hari kita, walau mungkin dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, saking seringnya kita mengalami rasa kecewa ini, sepertinya rasa kecewa ini biasa gitu ya untuk kita alami setiap hari. Nah, contohnya misalnya kalau kita nonton film atau sinetron, kita biasanya punya angan-angan yang ini si A akan menang, si B nanti kalah gitu ya. Tetapi ketika itu terjadi yang sebaliknya, maka kita cuma nonton film ini, kita merasa kecewa. Padahal itu bukan kenyataan. Nah, bayangkan bagaimana ketika kita mengalami rasa kecewa dalam kehidupan kita yang nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyebab rasa kecewa ini biasanya harapan yang kita punya itu tidak sama dengan kenyataan yang kita hadapi. Itu seringkali terjadi. Nah, tetapi apakah rasa kecewa ini dengan seringnya terjadi dalam kehidupan kita itu bisa kita maklumi? Gak apa-apa lah kita rasakan kecewa, biasa itu setiap orang juga rasa kecewa. Kita ingat peristiwa beberapa waktu yang lampau, itu ada satu contoh ya, bagaimana rasa kecewa ini tidak bisa dianggap remeh. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita ditangkap oleh polisi karena melanggar undang-undang ITE. Dia menyebarkan video-video yang merugikan satu orang, selebritis, karena dia kecewa ada seorang laki-laki yang tidak menikahi selebriti yang dia suka. Hanya dari rasa tidak suka, kecewa, akhirnya dia malah melakukan satu tindakan kriminal. Bayangkan dari rasa kecewa saja seseorang itu bisa jatuh di dalam satu peristiwa kriminal, tindakan kriminal. Nah, apa kata Alkitab tentang rasa kecewa ini? Dari 8 ayat di dalam Alkitab terjemahan baru, itu 2 dalam PL, makna kecewa ini memiliki makna kecewa karena merasa malu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari itu istilahnya itu kayak bahasa Jawanya itu kayak kecelik, cekek gitu ya. Jadi itu dia kecewa karena dia malu. Itu ada di dalam Ayub 6 ayat 20 dan Yeremia 14 ayat 4. Nah, satu lagi di dalam PB itu memiliki makna sedih, ada di dalam Markus 10 ayat 22. Nanti Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Itu memiliki makna sedih. Ini terjadi ketika seorang muda yang kaya, dia mendatangi Yesus dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan lagi untuk bisa menjadi sempurna. Nah, Tuhan Yesus bilang untuk menyerahkan seluruh hartanya, dan dia pergi meninggalkan Yesus karena dia merasa kecewa sebab hartanya banyak. Itu ada di dalam Markus 10 ayat 22. Dan 5 lainnya itu menggunakan kata yang sama di dalam Matius 11 ayat 6, Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 3, Lukas 7 ayat 23, dan Yohanes 16 ayat 1. Kata kecewa di dalam 5 ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, itu menggunakan kata offense. Di dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kata offense ini memiliki 3 arti. Kecil hati, tidak puas, tidak senang.
Kecil hati itu cenderung dia mengalami tidak percaya diri, sehingga dia seringkali mengasihani diri sendiri. Orang yang sering mengalami rasa-rasa seperti ini itu mudah sekali merasa kecewa. Orang yang mudah mengasihani diri sendiri itu biasanya orang yang mudah kecil hati, mudah kecewa. Yang tidak puas itu biasanya disebabkan oleh egoisme yang tinggi. Dia merasa sangat mencintai dirinya sendiri, sehingga ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, itu dia kecewa. Nah, yang ketiga itu tidak senang, iri hati biasanya. Tidak bisa menerima diri sendiri. Dia merasa selalu ingin sama seperti orang lain atau lebih. Nah, kenapa tiga makna kata kecewa ini itu perlu diperhatikan? Karena di dalam bahasa yang asli, kata yang digunakan itu adalah skandalizo. Kata kecewa ini berpotensi menyebabkan kejatuhan manusia di dalam dosa karena meninggalkan Yesus. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam kelima ayat yang tadi. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu ada di dalam Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kelima-limanya ayat ini mengatakan pernyataan yang sama dari Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa kecewa ini memiliki potensi yang besar untuk membuat orang itu menolak Yesus. Nah, kata skandalizo ini memang artinya itu kalau di bahasa Indonesia kan itu memang murtad jadinya. Jadi rasa kecewa yang dipelihara terus-menerus itu bisa membuat orang menjadi murtad dan meninggalkan Yesus. Padahal mungkin kita merasa bahwa rasa kecewa itu biasa dialami oleh semua orang. Biasa sehari-hari kita mengalami. Tetapi ketika kita tetap tinggal di sana, ayat ini menyatakan bahwa kata-kata ini di dalam penggunaan kalimatnya dia itu sebenarnya kata-kata pengandaian. Seandainya kamu kecewa, kamu pasti menolak aku. Jadi sebenarnya itu kata-kata ini tuh seperti ada penegasan. Kalau kamu terus-menerus memelihara rasa kecewamu, kamu pasti menolak aku. Nah, bersyukurlah kita kalau kita tuh diingatkan oleh firman-firman ini. Rasa kecewa itu sangat banyak penyebabnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita itu toleran dengan rasa ini, nggak apa-apa, itu akan membuat kita gampang kecewa. Akhirnya kita gampang jatuh. Jangan dipikir bahwa ketika kita murtad itu kita kemudian pindah agama gitu, tidak. Murtad ini memiliki makna kita menolak Yesus, kita menolak Tuhan dengan segala hal yang melekat. Misalnya kita kecewa sama seseorang, lalu kita terus-menerus memelihara itu, akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Tanpa sengaja kita sebenarnya berada pada posisi sedang menolak Allah. Kita tidak melakukan firman Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, itu harus 100%. Percaya kepada Yesus 90% itu sama dengan tidak percaya. Jadi ketika kita terbiasa memelihara rasa kecewa ini dalam kehidupan kita, berhati-hatilah, sebab itu bisa membuat kita terbiasa terus-menerus kecewa, menyimpan rasa kecewa, kepahitan, dan itu akan membuat kita menjauh dari Yesus, tidak melakukan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah. Kondisi kita akhir-akhir ini rentan sekali membuat kita itu mudah kecewa. Entah kecewa dengan pasangan hidup, kecewa dengan rekan kerja, kecewa dengan rekan pelayanan, kecewa dengan gembala, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan anak. Itu sangat mudah membuat kita jatuh, jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dari 5 ayat ini yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu bisa baca di sana, selalu diakhiri dengan kata, dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Berhati-hatilah dengan rasa kecewa yang bisa membuat kita menolak Yesus, bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, bisa membuat kita menjauh dari komunitas kita di dalam gereja, di dalam perkumpulan orang-orang kudus.
Karena itu mari Bapak Ibu Saudara isilah hati kita dengan firman Tuhan, sehingga firman itu yang terus-menerus menghibur kita, mengangkat kita, membawa kita untuk kembali datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kita untuk mendapatkan penghiburan dalam hati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus berhati-hati dengan rasa kecewa ini Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang selalu menjadi penghiburan bagi kami. Kami tahu Roh Kudus yang selalu mengangkat iman kami. Karena itu ya Bapa, ajarilah kami Tuhan untuk menjaga setiap hati kami dalam setiap keadaan, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit, supaya dalam setiap keadaan apapun kami tetap bersyukur kepada Tuhan, kami tetap bersukacita, dan kami tetap mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kita tetap harus membaca firman Tuhan, satu hari satu pasal satu hari. Dan juga jangan lupa gunakan masker ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah kecewa.